Hai, jumpa lagi dengan Pak Eki. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Materi kita adalah A few moments later. Setelah kita belajar tentang tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur, yang antara lain kita kenal dengan istilah 3G, Gold, Glory, dan Gospel, kali ini kita akan belajar tentang lahirnya kongsi dagang VOC. Keberhasilan pelayaran samudra yang membuat berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah segera menyebar luas di Eropa, membuat banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Persaingan tersebut bahkan tidak hanya antar bangsa saja, tapi juga antar kelompok dan antar kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh saja, seperti pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini, kekuatan dan setiap bank kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan yang cukup keras juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, persaingan tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda. Sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602, yang secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil gabungan atau fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau kita kenal dengan VOC atau VOC, atau dapat disebut juga dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam dengan tujuan antara lain satu, yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, yakni memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga, yaitu sebagai kekuatan revolusi, terutama dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. VOC sendiri dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren 17. De Heren 17. Heren 17. Ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain yang kita kenal dengan nama hak oktroi. Hak oktroi ini ada 7. Yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens.
termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua adalah membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memerintah di negeri jajahan. Karena hak oktroi ini, VOC sebagai kongsi dagang seperti negara dalam negara. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC ini cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Sebagai contoh, ekspansi tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng ini kemudian oleh VOC diberi nama Benteng New Victoria. Nah, pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat dibayangkan kan, Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam di negeri Belanda harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah tentu Dewan 17 tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari secara tepat dan efektif. Sementara persaingan dan permusuhan antar bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Nah, berangkat dari permasalahan ini, pada tahun 1610 secara kelembagaan dibentuklah jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal ini merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia atau Raad van Indië. Tugas Dewan Hindia ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Nah, itu tadi materi kita tentang awal berdirinya VOC. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.